Masa lalu yang diremehkan. Darman lahir dan tumbuh di sebuah kampung kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Rumahnya sederhana, berdiri di antara hamparan sawah dan jalan tanah yang berdebu. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya duduk di depan bengkel kecil keluarga. Bengkel yang berdinding seng tipis dan atapnya sering bocor saat hujan deras. Suara dentingan kunci pas, aroma oli, dan bunyi rantai sepeda yang digerakkan tangan ayahnya selalu mengisi hari-hari masa kecil Darman. Saat teman-temannya bermain layang-layang atau berkeliaran di sungai, Darman sering duduk di samping ayahnya. Ia memperhatikan dengan saksama bagaimana baut dibuka, bagaimana roda dilepas, bagaimana rantai yang kusut bisa kembali lurus hanya dengan sentuhan tangan mahir. Dari situlah kecintaannya pada dunia perbaikan sepeda tumbuh. Namun, kecintaan itu tidak membuat hidupnya lebih mudah. Ketika ia menginjak remaja, banyak orang mulai memandang rendah pekerjaan ayahnya, dan secara tidak langsung, dirinya juga. Setiap hari, ada saja komentar yang membuat hati Darman terasa ditusuk. Perbaikan sepeda? Mana bisa kaya dari itu? Kerja pakai oli, tangannya hitam terus. Masa depannya mau jadi apa? Anak-anak sekarang harus kerja kantoran, bukan jaga bengkel begini. Kalimat-kalimat itu diucapkan dengan nada meremehkan, seolah pekerjaan memperbaiki sepeda tidak punya nilai sama sekali. Bahkan beberapa teman sekolahnya ikut menertawakannya. Nanti kalau sepeda kami rusak, kamu bantu ya, gratis dong. Kan kamu cuma teknisi kampung, ujar salah satu teman sambil tertawa. Darman hanya tersenyum, meski di dadanya ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Ia tahu, bukan pekerjaan ayahnya yang hina, yang menghina adalah cara pandang orang. Setelah lulus SMA, kebanyakan teman seangkatannya merantau ke kota, bekerja di kantor-kantor megah, memakai kemeja rapi, dan memamerkan kartu karyawan di media sosial. Setiap melihat unggahan mereka, ada rasa kecil menyelinap di hati Darman. Bukan iri, tapi perasaan bahwa dunia seakan memandang pekerjaan teknis seperti dirinya hanya sebagai pilihan paling bawah. Sementara itu, ia tetap berada di kampung, meneruskan bengkel kecil ayahnya yang mulai menua. Dinding seng yang sudah berkarat tetap berdiri meski beberapa bagiannya sering bergetar ketika angin besar datang. Atap bocor harus ditadah dengan ember. Lantainya dipenuhi bekas oli dan kerak bertahun-tahun. Namun di tengah semua itu, Darman menemukan kedamaian. Setiap sepeda yang ia perbaiki terasa seperti kesempatan kecil untuk belajar. Setiap pelanggan yang tersenyum membuatnya merasa pekerjaannya berarti. Tetapi dunia tidak melihatnya begitu. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, dua tetangga yang lewat berhenti tepat di depan bengkel dan berbicara cukup keras untuk didengar Darman. Kasihannya, masih muda tapi masa depannya cuma di bengkel begini. Iya, kalau kerja di kantor itu baru bangga. Ini cuma mainan baut dan rantai. Darman menunduk, membersihkan rantai sepeda dengan kain lusuh. Ada rasa ingin membela diri, tetapi ia tahu kata-kata hanya membuatnya tampak lemah. Ia memilih diam. Malam itu, ketika bensin habis dan bengkel mulai sepi, Darman duduk di kursi kayu yang sudah mulai rapuh. Lampu kecil menggantung di atasnya. Cahaya kuningnya redup namun cukup untuk menerangi wajah Darman yang lelah tetapi tidak putus asa. Ia memandang ke seluruh ruangan, ke alat-alat tua, ke etalase kecil yang berisi suku cadang murah, ke foto ayahnya yang tersenyum sambil memegang sepeda pertama mereka. Lalu, ia tersenyum. Senyum kecil, tetapi penuh makna. Aku memang mulai dari bengkel kecil, gumamnya lirih. Tapi mimpiku tidak kecil. Ia menggenggam erat kunci pas yang ada di tangannya, simbol sederhana dari kerja kerasnya. Kunci itu mungkin terlihat murah di mata orang lain, tapi baginya itu adalah pintu menuju masa depan. Sebab ia percaya, mimpi tidak diukur dari tempat seseorang memulai, tetapi dari seberapa kuat ia bertahan ketika diremehkan. Dan malam itu, di bengkel kecil berdinding seng yang dingin, tekad besar mulai tumbuh dalam hati seorang pemuda sederhana bernama Darman. Tekad untuk membuktikan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan, tetapi oleh apa yang ia lakukan. Api dari penghinaan, versi 5.000 karakter. Hari itu, udara sore terasa lebih hangat dari biasanya. Darman menerima pesan dari grup SMA yang mengundangnya hadir dalam reuni kecil di sebuah kafe di kota. Awalnya ia ragu untuk datang. Bukan karena ia malu dengan pekerjaannya, tetapi karena ia tahu sebagian besar teman-temannya sudah memiliki kehidupan yang dianggap lebih mapan.
Tapi setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk hadir, setidaknya untuk menyapa teman-teman lama. Dengan baju terbaik yang ia punya, kaos bersih dan jaket yang sudah ia pakai bertahun-tahun, Darman berangkat ke kota dengan naik motor tua kesayangannya. Mesin motor itu menggelegar kecil, tidak sehalus motor-motor baru, tapi selalu setia menemaninya. Saat tiba di kafe, ia melihat wajah-wajah yang dulu sangat ia kenal. Mereka tertawa, membicarakan pekerjaan, karir, dan kehidupan kota yang penuh peluang. Darman melangkah masuk dengan senyum malu-malu. Rico, teman lamanya yang dulu cukup dekat saat sekolah, langsung melihatnya. Namun tatapan Rico bukan tatapan hangat seorang sahabat lama, melainkan tatapan yang mengukur, menilai, dan merendahkan dalam satu detik. Darman!" seru Rico sambil tertawa kecil. "Wah, lama nggak ketemu. Kamu masih di bengkel itu?" Beberapa teman lain menghentikan obrolannya dan menatap ke arah mereka. Darman mengangguk pelan. "Iya, aku masih bantu di bengkel ayah. Sekarang aku yang pegang." Rico menghela napas panjang, lalu menatap Darman dari ujung kepala sampai kaki, seolah mengevaluasi hidupnya. "Kita ini sudah hidup di era digital, men. Orang-orang kerja pakai laptop, pakai teknologi. Kamu masih mainan oli dan kunci pas? Serius?" Tawa pelan terdengar dari meja. Ada yang saling bisik-bisik. Ada yang memandang iba, seolah hidup Darman adalah kegagalan yang patut dikasihani. Darman mencoba tersenyum, meski hatinya seperti diremas. "Kerja apa saja kan bisa jadi rezeki," jawabnya tenang. Namun jawaban itu justru membuat Rico makin bersemangat merendahkannya. "Oh iya benar, tapi tetap saja, kerja begitu, ya kamu tahulah. Bukan pekerjaan idaman." Tawa teman-temannya makin keras. Darman mulai merasa dadanya panas. Bukan marah, tetapi lebih kepada perasaan diremehkan yang selama ini ia pendam. Penghinaan itu bukan hanya mengenai pekerjaannya, tetapi mengenai harga dirinya. Suasana yang seharusnya hangat berubah menjadi momen paling tidak nyaman yang pernah ia alami. Ia lalu duduk di ujung meja, berusaha ikut tertawa ketika mereka melontarkan candaan lain, tetapi hatinya sudah terluka. Beberapa menit kemudian, ia berpamitan pulang. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang mengatakan, "Hati-hati." Tidak ada satupun yang peduli. Ia naik motor tua itu lagi, keluar dari parkiran kafe dengan hati berat. Jalan menuju kampung terasa lebih panjang dari biasanya. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, namun panas di dadanya tak kunjung hilang. Setiba di bengkel, Darman duduk di kursi kayu yang biasa ia pakai. Hanya ada lampu kecil yang menyala redup. Bengkel itu sunyi, tapi keheningan itu justru membuat pikiran Darman bergemuruh. Ia memandang tangannya, tangan yang tiap hari kotor oleh holi. Ia memandang alat-alat tua yang ia gunakan untuk mencari nafkah. Ia memandang dinding seng yang dingin, yang menjadi saksi kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ia memikirkan kata-kata Rico. Ketinggalan zaman, tidak punya masa depan, masih main oli. Setiap kata itu menusuk, memantul di kepala, seolah ingin menenggelamkan rasa percaya dirinya. Namun, justru di tengah rasa sakit itu, muncul sesuatu yang berbeda, sebuah bara kecil dalam hatinya. "Kenapa aku harus merasa kalah?" pikirnya. "Kenapa aku harus percaya kata-kata yang tidak mengerti kerja keras yang kulakukan?" Tiba-tiba, sebuah tekad muncul begitu kuat hingga ia bisa merasakannya sampai ke ujung jari. "Kalau mereka meremehkan," gumamnya pelan, suaranya hampir seperti bisikan dalam gelap, "aku akan buktikan." Darman berdiri dan mengambil kunci pas paling tua di bengkel, kunci yang dulunya milik ayahnya. Ia menggenggamnya erat. Kunci itu mungkin sederhana, tetapi malam itu simbolnya berubah menjadi senjata semangat. Kunci itu bukan lagi sekadar alat, tetapi pengingat bahwa kerja keras dan ketekunan tidak pernah ketinggalan zaman. Ia menatap bengkel kecil itu dengan tatapan baru. Tatapan seorang pria yang terluka, tapi tidak menyerah. Tatapan seseorang yang akan mengubah rendahan orang lain menjadi alasan untuk bangkit. Malam itu, di bawah lampu kuning yang redup, lahirlah api dalam hati Darman, api dari penghinaan. Dan api itulah yang akan membawanya jauh di masa depan. Belajar tanpa henti. Sejak hari reuni itu, kata-kata penghinaan yang dilontarkan Rico terus terngiang dalam kepala Darman. Bukan lagi sebagai rasa sakit, tetapi sebagai pendorong untuk berubah.
Setiap kali ia teringat tawa meremehkan itu, dadanya terasa panas. Namun justru dari panas itulah muncul dorongan untuk berkembang. Besoknya, Darman bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah membersihkan bengkel dan menyiapkan alat, ia duduk di depan etalase kecil sambil memegang HP bekasnya, ponsel lama yang layarnya retak di sudutnya, tetapi masih bisa digunakan untuk membuka internet. Ia mencari video-video tentang teknik perbaikan sepeda modern, yang jauh lebih rumit daripada sepeda kampung yang biasa ia tangani. Ia menemukan tutorial tentang rem hidrolik, suspensi udara, gear set high-end, hingga teknik detailing tingkat profesional. Setiap malam ia menonton video yang sama berulang kali, mencatat hal-hal penting di buku catatan kecilnya. Seiring waktu, rak bengkel yang dulu hanya berisi kunci pas dan obeng tua perlahan mulai diisi dengan alat-alat baru yang ia beli sedikit demi sedikit. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuatnya bisa memperbaiki sepeda model terbaru. Namun belajar perbaikan saja tidak cukup. Darman sadar satu hal penting. Jika ingin maju, ia harus berbeda. Suatu malam, saat angin dingin menerpa bengkel kecilnya dan lampu bohlam kuning menggantung redup, Darman membuka kembali catatan lamanya. Ia menuliskan ide-ide baru. Perawatan sepeda premium. Custom warna cat dan finishing. Servis lengkap dengan garansi sebulan. Rakit sepeda pesanan khusus. Gagasan itu besar untuk bengkel sekecil miliknya, tapi ia ingin mencoba. Pelan-pelan ia mulai mempraktikannya. Pertama, ia menawarkan layanan perawatan premium, pembersihan total, pelumasan ulang, perataan roda, dan pengecekan detail yang tidak dilakukan bengkel biasa. Ia memberi garansi, jika dalam 7 hari ada masalah, ia perbaiki gratis. Banyak orang terkejut dengan keberaniannya memberi garansi. Tapi bagi Darman, itu bukan keberanian, itu cara menunjukkan bahwa ia percaya dengan hasil kerjanya. Lalu ia belajar teknik mengecat frame sepeda dengan cat tahan gores. Ia menyewa kompresor murah dan melatih tangannya setiap malam lewat sepeda rusak yang tak terpakai. Berhari-hari ia gagal, sampai cat menetes, menggumpal, atau warnanya tidak merata. Tapi ia terus mencoba, mengulang, dan memperbaiki. Perlahan, hasilnya mulai halus, bahkan tampak seperti profesional. Kemudian, ia mencoba merakit sepeda pesanan khusus. Aku ingin warna full hitam matte, ban lebih besar, kata seorang pelanggan. Aku mau sepeda lipat dengan aksen emas, kata pelanggan lain. Darman mengiyakan semua permintaan itu dan mempelajarinya satu persatu. Ia membaca buku servis sepeda yang ia pinjam dari temannya. Ia menulis ulang diagram gear, mempelajari perhitungan ukuran rangka, hingga mengerti teknis pemasangan komponen-komponen rumit. Semua ia lakukan sendirian, tanpa guru, tanpa sekolah formal. Hanya bermodalkan niat kuat dan keyakinan bahwa ia harus berubah. Dan perubahan itu mulai terlihat. Awalnya hanya 2 atau 3 pelanggan yang datang. Namun setelah mereka melihat hasil kerja Darman, kabar itu menyebar seperti angin. Bengkel kecil itu hasilnya rapi banget. Gila, sepeda gue kayak baru keluar toko. Tenaganya kuat, tapi orangnya sopan banget. Susah cari yang begitu. Pujian seperti itu tidak hanya membuat Darman senang, tetapi memberi semangat baru yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Orang-orang mulai datang dari desa sebelah, bahkan ada yang menempuh perjalanan 1 jam hanya untuk meminta servis di bengkel kecil berdinding seng itu. Tak jarang ia harus bekerja sampai larut malam. Lampu kuning bengkel menjadi satu-satunya cahaya di sepanjang jalan kampung. Beberapa kali, ibu-ibu yang lewat melihatnya dan berkata, "Kerja terus, men. Luar biasa kamu." Pelanggan pun mulai bertambah setiap minggu. Bengkel kecil yang dulu sepi kini mulai ramai. Ada anak muda yang datang membawa sepeda kesayangannya. Ada bapak-bapak yang mengeluh remnya tidak pakem. Ada pesepeda hobi yang ingin custom cat unik. Ada juga pelanggan yang datang karena rekomendasi temannya. Semuanya memuji satu hal, kerapian dan ketelitian Darman. Dan bagi pertama kalinya setelah sekian lama, Darman merasa pekerjaannya dihargai. Tidak lagi dianggap remeh. Tidak lagi dipandang sebelah mata. Namun yang membuatnya bangga bukan pujiannya, melainkan proses belajarnya. Ia menyadari bahwa setiap malam yang ia habiskan dengan menonton video tutorial, setiap buku yang ia baca, dan setiap kegagalan saat mencoba membuat cat lebih halus, semuanya kini berbuah manis. Belajar tanpa henti telah mengubah bengkel kecil itu menjadi tempat yang mulai dicari banyak orang. Dan Darman tahu,
Ini baru langkah awal. Dari bengkel seng ke workshop modern, 2 tahun terasa berlalu begitu cepat bagi Darman. Jika dulu ia selalu cemas menunggu pelanggan, kini ia justru kewalahan mengatur jadwal servis yang penuh hingga berminggu-minggu ke depan. Pendapatan yang dulu hanya cukup untuk makan sehari-hari, kini meningkat begitu drastis, bahkan melebihi apapun yang pernah ia bayangkan ketika pertama kali membuka bengkel kecil di bawah atap seng yang bocor. Suatu pagi, Darman menatap bangunan lamanya. Dinding seng yang dulu berkarat dan bergoyang ketika angin kencang, lantai tanah yang mudah lembab ketika hujan, serta peralatan sederhana yang tak pernah seragam, semua itu tampak seperti bayangan masa lalu. Walau tempat itu penuh kenangan, ia tahu waktunya berubah telah tiba. Dengan tabungan hasil kerja keras, ditambah sedikit pinjaman dari koperasi, ia mulai merombak bengkel itu. Tukang-tukang berdatangan, memecah dinding seng, menggantinya dengan tembok baru. Atap berganti baja ringan, dipasangi lampu-lampu LED yang terang. Lantai tegel diganti keramik glossy yang memantulkan cahaya. Darman bahkan membuat ruang tunggu kecil ber-AC agar pelanggan merasa nyaman. Saat renovasi hampir selesai, Darman berdiri di tengah ruangan. Bau cat tembok baru masih menyengat. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan rasa haru tumbuh pelan di dadanya. Dari bengkel seng ke workshop seperti ini, aku bisa sampai sejauh ini. Namun ia tidak berhenti di situ. Workshop modern membutuhkan peralatan modern. Ia membeli mesin pencuci sepeda otomatis, kompresor baru yang jauh lebih kuat, stand servis profesional, hingga alat khusus untuk gear high-end. Ia juga menambah rak etalase untuk memajang spare part premium. Semua tersusun rapi, membuat siapapun yang masuk merasa sedang berada di pusat servis profesional, bukan bengkel kecil di kampung. Tentu saja, perkembangan ini membuat Darman kewalahan jika harus bekerja sendirian. Maka ia mempekerjakan 2 pemuda dari desa sebelah, Rangga dan Ilham, yang punya minat besar di dunia sepeda. Mereka masih belajar, tapi semangatnya besar. Darman melatih mereka dengan penuh kesabaran, sama seperti dirinya dulu belajar dari HP bekas yang layarnya retak. "Bang, benar gini masangnya?" tanya Rangga suatu sore. Darman tersenyum sambil mengangguk. "Nggak apa-apa kalau salah. Yang penting belajar terus." Para pelanggan yang datang pun mulai melihat perubahan besar itu. Dari luar, workshop itu terlihat bersih dan modern. Dari dalam, suasananya profesional namun tetap hangat. Darman selalu memastikan setiap pelanggan dilayani dengan ramah, tidak seperti sebagian bengkel besar yang kerap menganggap remeh pelanggan awam. Perubahan terbesar terjadi ketika Darman memutuskan membuat akun media sosial resmi workshopnya. Ia tidak terlalu paham teknologi, tetapi Ilham yang masih muda mengajarinya cara membuat video, cara mengambil angle yang menarik, dan cara menulis caption yang tepat. Mereka mulai mengunggah konten restorasi sepeda. Frame berkarat yang kembali mengilap. Gear kusam yang terlihat seperti baru. Custom warna yang tampak premium. Hingga proses perakitan lengkap sepeda pesanan khusus. Semua diposting dengan rapi, dan ternyata dunia maya menyambutnya dengan luar biasa. Suatu malam, ketika workshop sudah tutup, Ilham berlari tergesa-gesa sambil membawa HP. "Bang, video kita viral," serunya. Darman mendekat, menatap layar. Video restorasi sepeda tua milik seorang kakek telah ditonton puluhan ribu kali. Komentarnya ratusan. "Rapi banget hasilnya. Kayak sepeda baru. Di mana ini? Mau servis juga?" Darman terdiam. Perasaannya campur aduk antara kaget, bahagia, dan tidak percaya. Viral? Video dari bengkel kecil ini viral. Tak butuh waktu lama, konten demi konten mulai ramai ditonton. Dalam hitungan minggu, jumlah pelanggan meningkat berkali-kali lipat. Beberapa orang dari luar kota menelepon, meminta antrian servis. Bahkan ada yang rela datang dari kota besar hanya untuk melihat langsung workshop yang sebelumnya hanya mereka lihat di video. Telepon terus berdenting. Pesan masuk tidak berhenti. Rangga dan Ilham sampai kewalahan mencatat jadwal. "Bang, ini ada yang antre 3 bulan, bagaimana?" "Tulis saja. Kalau mereka mau tunggu, kita terima," ujar Darman sambil tersenyum. Dan ternyata, mereka mau. Bahkan beberapa pelanggan merasa bangga bisa menunggu antrean panjang di workshop yang kini terkenal itu. Workshop modern milik Darman kini menjadi pusat servis sepeda paling populer di daerah itu. Bukan hanya karena hasil kerjanya rapi,
tetapi karena perjalanan panjangnya menginspirasi banyak orang. Di tengah kesibukan yang semakin besar, Darman sering berhenti sejenak, menatap workshop barunya dengan rasa syukur yang sulit dilukiskan. Di pojok bengkel, ia masih menyimpan satu lembar seng berkarat, bagian dari dinding lama. Setiap kali ia melihatnya, ia teringat betapa kerasnya perjuangan dulu. Dari bengkel seng yang hampir roboh, gumamnya, kini jadi workshop yang dicari banyak orang. Perjalanannya belum selesai, tapi Darman tahu, ia sudah berjalan sangat jauh dari titik ia dulu diremehkan. Mereka yang dulu mengejek, kini kembali. Sore itu, matahari mulai turun perlahan, memantulkan cahaya keemasan pada kaca workshop modern milik Darman. Ruang kerja masih ramai, suara alat servis berdenting pelan, aroma pelumas bercampur cat baru, dan musik lembut mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Darman sedang memeriksa sepeda pelanggan, sebuah sepeda lipat premium yang membutuhkan tune-up menyeluruh. Tiba-tiba, pintu kaca workshop terbuka. Darman mendongak sekilas, mengira itu pelanggan yang datang menjemput barang. Namun langkah orang itu berbeda. Ragu, pelan, dan terkesan berat. Ketika sosok itu masuk sepenuhnya ke dalam workshop, Darman tertegun. Teman SMA yang dulu menghina pekerjaannya. Orang yang pernah tertawa paling keras ketika ia mengatakan ingin maju. Orang yang pernah berkata bahwa bekerja dengan oli dan kunci pas adalah pekerjaan ketinggalan zaman. Darman hampir tak mengenalinya. Rico tampak lebih kurus, wajahnya pucat, matanya sembab seolah kurang tidur berhari-hari. Penampilannya jauh dari Rico yang dulu suka pamer pekerjaan kantoran dan gaji besar. Rico berhenti beberapa langkah dari meja servis, menunduk lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Men, aku butuh bantuan." Darman meletakkan peralatan di tangannya dan berdiri tegak. Ada jeda panjang di antara mereka. Jeda yang dipenuhi kenangan pahit, tawa meremehkan, dan kata-kata yang dulu menusuk hati. Tapi Darman memilih diam, menunggu Rico melanjutkan. Rico menarik napas panjang. Perusahaan tempatku kerja, tutup. Mendadak. Semua karyawan di PHK. Ia menelan ludah, suaranya bergetar. Aku sudah coba melamar ke banyak tempat, tapi belum ada yang menerima. Darman tetap mendengarkan tanpa menginterupsi. Rico mengusap tengkuknya, gelisah. Aku dengar, bengkelmu, workshopmu, lagi berkembang. Banyak pelanggan. Banyak pesanan. Aku dengar kamu butuh tambahan orang. Jadi aku mau melamar. Kalau kamu berkenan. Kalimat itu selesai dengan nada rendah, nyaris seperti bisikan. Seolah Rico sendiri malu mengucapkannya. Sekilas, bayangan masa lalu muncul di benak Darman. Rico yang memandang rendah sepatunya yang kotor. Rico yang tertawa saat melihat tangannya penuh holi. Rico yang berkata Darman tak punya masa depan. Darman menarik napas pelan. Banyak orang bilang pembalasan terbaik adalah menunjukkan bahwa kita berhasil. Dan hari itu, Darman sedang berdiri tepat di titik yang dulu ia impikan, bahkan lebih tinggi. Namun ia juga tahu, kesombongan tidak akan membuatnya lebih baik, dan dendam tidak akan membawa apapun kecuali beban. Ia menatap Rico lama, lalu tersenyum kecil yang tenang. "Rick," katanya pelan, "kita semua berhak mulai lagi." Rico mendongak, matanya berkaca-kaca. Ia seolah tidak percaya bahwa orang yang dulu ia hina justru memperlakukannya lebih baik dibanding siapapun. Darman menunjuk meja resepsionis. "Isi formulirnya ya. Kita lihat nanti bagian mana yang cocok buat kamu." Rico tidak bergerak sesaat. Seolah kalimat sederhana itu menampar semua kesombongannya di masa lalu. Ia membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Hanya air mata yang perlahan turun. Cepat ia hapus agar tidak ketahuan. "Men," suaranya pecah. Terima kasih." Darman menepuk bahunya. "Semua orang pernah jatuh, Rick. Bedanya, ada yang mau bangkit, ada yang tidak. Kamu datang ke sini, itu langkah pertama yang bagus." Rico mengangguk berkali-kali, lalu berjalan ke meja depan untuk mengisi formulir. Tangannya bergetar, bukan hanya karena gugup, tetapi karena ia sedang menghadapi kenyataan pahit. Laki-laki yang dulu ia anggap remeh kini berdiri jauh di atasnya, namun tetap membuka pintu untuknya. Di sudut ruangan, Rangga dan Ilham memperhatikan dengan saksama. Mereka masih muda, tapi mereka tahu betul siapa Rico dari cerita Darman.
Dan melihat bagaimana bos mereka memperlakukan seseorang yang pernah meremehkannya, membuat mereka semakin hormat. Ketika Rico menyerahkan formulir yang sudah terisi, Darman mengambilnya sambil tersenyum. Nanti aku hubungi setelah aku atur jadwal, ya. Rico mengangguk, kali ini dengan lebih tenang. Men, aku janji. Kalau aku diberi kesempatan, aku akan kerja sungguh-sungguh. Darman menjawab, aku percaya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rico tersenyum. Senyum kecil yang penuh syukur, bukan kesombongan. Ketika ia berjalan keluar dari workshop, Darman memandang punggungnya dengan perasaan lega. Dalam hati ia berkata, kesuksesan memang manis, tapi memaafkan membuatnya jauh lebih indah. Dulu remeh, kini dicari. 5 tahun telah berlalu sejak hari ketika Rico kembali dan meminta kesempatan kedua. 5 tahun yang penuh kerja keras, tantangan, keputusan sulit, dan tak terhitung malam tanpa tidur. Namun dalam 5 tahun itu pula, hidup Darman berubah total, bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi dari cara dunia memandangnya. Kini, workshop yang dulu berdinding seng itu telah berkembang menjadi 3 workshop modern dengan desain industrial minimalis, luas, dan dipenuhi alat-alat canggih. Ketiganya berada di 3 kota berbeda. Setiap cabang berdiri dengan papan nama besar bertuliskan Darman Bike Works, Premium Service and Restoration Center. Setiap pagi, antrean pelanggan sudah mulai terbentuk bahkan sebelum pintu dibuka. Ada yang membawa sepeda harian, ada yang membawa sepeda premium jutaan rupiah, dan ada pula yang datang dari luar kota khusus untuk meminta Darman sendiri yang menangani sepeda mereka. Pesanan restorasi datang tanpa henti, dari berbagai provinsi, bahkan ada beberapa yang dikirim lewat ekspedisi dari luar pulau. Banyak orang bilang, kalau mau sepeda tua jadi kayak baru, kirim ke Darman. Reputasi itu tidak lahir dari promosi semata, tapi dari kualitas kerja yang tak pernah ia kompromikan sejak awal. Di usia yang masih muda, Darman telah menjadi salah satu sosok paling dibicarakan di dunia UMKM. Ia sering diundang menjadi pembicara seminar nasional, diundang ke kampus-kampus teknik, hingga tampil di podcast bisnis terkenal. Darman selalu tersenyum setiap kali pembawa acara memperkenalkannya. Ini dia, pria yang memulai dari bengkel kecil berdinding seng, dan kini memimpin jaringan workshop kelas premium. Namun bagi Darman, semua itu sebenarnya hanyalah cara lain untuk menginspirasi lebih banyak orang. Ia ingin anak muda tahu bahwa kesederhanaan bukan batasan, dan ejekan bukan alasan untuk berhenti. Pada suatu siang, Darman duduk di ruang meeting workshop pusatnya, ruang yang luas, dingin oleh AC, dengan kaca jernih yang menghadap ke area servis. Di meja depannya, tergeletak kontrak ekspansi bisnis, pengembangan workshop ke kota keempat dan kelima, lengkap dengan dukungan investor. Kertas-kertas itu terasa berat, bukan karena jumlah halaman, tapi karena makna di baliknya. Darman mengambil pena. Ia menatap tangannya sejenak. Tangan yang lentik di ujungnya karena sering memegang kunci pas. Tangan yang dulu sering terluka karena baut keras kepala. Tangan yang pernah hitam oleh oli setiap hari. Dan kini tangan yang sama sedang bersiap menandatangani kontrak bernilai ratusan juta. Pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri, sebuah pengingat yang ia genggam sejak dulu. Tangan ini dulu diremehkan, tetapi justru dari tangan inilah kesuksesanku lahir. Setelah pena menyentuh kertas, Darman merasakan getaran kecil dalam dadanya. Bukan kesombongan, bukan pula rasa bangga yang berlebihan, tapi rasa syukur yang begitu dalam. Syukur karena ia tidak berhenti ketika semua orang meremehkannya. Syukur karena hinaan dan tawa orang lain justru menjadi bahan bakar yang membawanya sejauh ini. Lalu pandangannya tertarik keluar jendela. Di luar workshop, puluhan pelanggan sedang mengantre. Ada ibu-ibu dengan sepeda listrik, anak muda dengan sepeda custom, hingga pesepeda profesional. Mereka datang bukan untuk melihat masa lalu Darman. Mereka datang untuk mempercayakan sepeda mereka pada kualitas dan ketekunan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Bagi mereka, nama Darman adalah jaminan hasil yang memuaskan. Dan itu sudah cukup membuat Darman tahu, perjalanan panjangnya tidak sia-sia. Tak lama kemudian, Rico masuk ruangan membawa berkas laporan cabang baru. Wajahnya jauh berbeda dari 5 tahun lalu, lebih cerah, lebih percaya diri. Ia telah berkembang menjadi salah satu staf terbaik Darman. Hubungan mereka yang dulu tegang kini berubah menjadi persahabatan yang matang dan penuh hormat. Kontraknya sudah ditandatangani, men? Tanya Rico.
Darman tersenyum. Sudah, kita lanjut ke kota berikutnya. Riko tertawa kecil, kagum. Kalau dulu kita bilang hal ini ke orang-orang, pasti nggak ada yang percaya. Darman mengangguk. Ya, tapi kadang, orang tidak perlu percaya. Yang penting kita percaya pada diri sendiri. Mereka berdua kemudian berjalan keluar ruangan menuju area servis. Ketika melewati antrean panjang pelanggan, beberapa di antaranya menyapa. Bang Darman, nanti tolong cek sepeda saya, ya. Bang, saya dari luar kota, sudah booking sebulan. Darman membalas semuanya dengan ramah, seperti biasa. Dan saat itu, berdiri di tengah workshop megah yang lahir dari perjuangannya sendiri, ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Yang hari ini diremehkan, besok bisa membuat dunia tercengang. Darman adalah buktinya. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi siapapun yang masih berjuang di titik terendah.